Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaya dan saya sedang bersama Pak Ustadz. Bapak siapa namanya? Saya Ustadz Luki Kusuma. Ustadz Luki Kusuma. Oke, di sini saya akan melakukan sebuah wawancara tentang mengenai kehidupan remaja Budi sekarang, lalu peranan masjid dan lain-lainnya. Bisa aja kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Silakan. Pertanyaan pertama yaitu kehidupan remaja, pemuda-pemudi zaman sekarang itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Alhamdulillah, memang pemuda-pemudi kehidupan hari zaman ini yang memang kita lihat ya serba instan dan memang arus globalisasi yang begitu deras. Jadi agak dari segi moral atau akhlak agak berkurang ini, agak menurun ya di zaman ini. Ini tugas kita untuk bagaimana mengembalikan si posisi remaja ini sebagai yaitu generasi penerus bangsa yang memang berakhlak dan bermoral intinya. Itu tugas kita. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Peranan masjid atau musholah dalam pembinaan umat itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Ya, sekarang. Ya, masjid ini kan dulu juga Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu yang beliau bangun adalah masjid. Nah, untuk apa tujuan beliau bangun masjid? Peranan masjid ini adalah untuk mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Di situ berbagai macam baik usia, mau muda, tua, di situ bersatu. Dan kalau mereka sudah bersatu, mereka kita ajak, kita arahkan untuk bagaimana hidup ini bisa biar lebih bermanfaat. Di situ tidak hanya hablum minallah yang kita perkuat, tapi hablum minannas pun harus kuat tentunya. Nah, itulah peranan masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah dan sampai sekarang seperti itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan umat Islam ini supaya berbondong-bondong memasuki masjid. Karena di masjid itu ada beberapa hidangan atau beberapa penyampaian di situ. Jadi baik itu ketaatan kita kepada Allah ataupun bersosial kita dengan sesama manusia. Jadi peranan masjid itu termasuk membangun kehidupan bermasyarakat ya? Ya, bermasyarakat, negara dan berbangsa. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3 yaitu peranan orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga itu harusnya yang bagaimana, Pak, sekarang? Orang tua ini memang disebut sekolah yang paling utama bagi anak itu kan orang tua. Karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya itu semuanya fitrah, suci. Jadi tergantung kepada kedua orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi apapun itu tergantung kembali kepada orang tuanya. Jadi peranan orang tuanya yang lebih dominan dan lebih kuat. Dia tidak hanya menjadi orang tua, dia juga menjadi guru, contoh teladan bagi anak-anaknya. Jadi intinya yang harus dibangun oleh orang tua adalah contoh teladan yang baik buat anak-anaknya. Gitu. Berarti perilaku anak-anak itu bergantung pada pengajaran dari orang tua ya, Pak? Betul. Jadi tergantung kepada kedua orang tuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4 yaitu pesan pemuka agama terhadap generasi muda dan orang tua zaman sekarang. Ya. Pesan saya selaku pemuka agama, marilah kita sama-sama perkuat keimanan keislaman kita ini karena pondasinya hidup bernegara berbangsa ini intinya kuatnya iman dan Islam kita. Sehingga kita kalau orang beriman, kalau pondasi iman ini kuat ya, ibadahnya kuat, insya Allah semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang memang tidak pantas ataupun tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi yang harus di keluarga itu keimanan dulu, biar mereka itu iman kepada Allah bahwa Allah yang beri rezeki, Allah yang menyehatkan dia, Allah yang memberikan panjang umur, Allah yang memberikan ilmu sesungguhnya seperti itu. Jadi keimanan inilah pondasi di dalam keluarga supaya bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Berarti agar tetap di jalan yang benar ya, Pak? Betul. Mengarahkan anaknya, keluarganya tetap jalan yang benar, jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut. Bagaimana sih, Pak, suka duka menjadi pemuka agama zaman sekarang itu? Suka dukanya sih banyak. Sukanya ketika kita melihat santri ataupun yang diajarkan siswa kita ini, mereka akhlak yang tidak baik menjadi baik, yang tadinya dia tidak rajin ibadahnya menjadi rajin ibadah. Itulah kesukaan kita, kesenangan kita ketika melihat santri ataupun siswa yang kita didik mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya seperti itu. Dan akhlaknya menjadi baik.
dia baik kepada orang tuanya, baik kepada gurunya, baik kepada keluarganya, baik kepada teman-temannya. Itulah yang saya sukai, yang saya senangi di dunia ini. Tidak ada lagi dukanya. Mungkin banyak duka, yaitu ketika kita lihat apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ini. Karena namanya manusia, tidak semuanya itu harus baiknya instan, tapi ada yang memang yang ketika dia sudah dewasa, yang awalnya baik tiba-tiba udah dewasa kok jadi tidak baik. Nah, bertemu pun negur pun tidak. Ini dukanya kita. Padahal kita selaku guru tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, ini yang memang sangat sakit rasanya hati kita ketika teriris ketika melihat anak didik kita yang kita didik dari kecil sampai dewasa, setelah gede dia malah berbuat hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh agama, negara. Seperti itu. Mungkin sakitnya seperti itu. Berarti menjadi pemuka agama juga banyak ya Pak, suka dan dukanya? Banyak, betul. Kayak seimbang ya, suka dan dukanya. Suka itu ada. Seperti itu. Sudah, mungkin itu saja Pak untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kesan saya terhadap isi dari wawancara tersebut adalah kita harus meningkatkan iman kita setinggi mungkin, bahkan untuk remaja ataupun generasi muda dan juga orang tua zaman sekarang itu semakin berkurang terhadap keimanannya. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan iman kita setinggi mungkin agar jalan hidup yang kita lalui selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.